Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Al-Insan, artinya manusia. Surat nomor 76, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Dan kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, memberikan umur yang barokah, memberikan umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensinya, koreksinya, serta subscribe-nya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keselamatan, kesehatan, dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah saudara-saudara, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anna alal insani khinum minal dahri lam yakun syai'am madzakurah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi fasya'alnahu syami'an basirah. Inna hadainahu sabila imma syakirah wa imma kafurah. Inna a'tadna likafirina syalasillahu la'un
wa aghlalan wa syangqira. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Sesungguhnya telah datang kepada manusia suatu waktu tatkala dia bukanlah sesuatu yang dapat disebutkan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sperma bercampur dengan telur dalam rahim wanita. Untuk mengujinya, maka kami membuat dia mendengar, melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan kepadanya. Ia boleh berterima kasih atau tidak berterima kasih. Sesungguhnya telah kami siapkan bagi kaum kafir rantai, belenggu dan api yang menghanguskan. Sesungguhnya orang-orang yang tulus akan minum dari gelas yang dicampur dengan kapur barus. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 3. Jalan yang benar telah ditunjukkan seterang-terangnya. Kini bergantung kepada manusia sendiri apakah akan berjalan di jalan itu. Dengan demikian ia berterima kasih atau tidak mau berjalan di jalan itu. Dengan demikian ia tidak berterima kasih. Atau dapat pula ayat ini diartikan ia boleh menerima atau menolak jalan itu. Penjelasan pada ayat 4 ini bisa dilihat pada tafsir nomor 2559. Kemudian kita lanjutkan penjelasan pada ayat 5. Kata kafur makna aslinya kapur barus berasal dari kata kafir. Artinya menutupi atau membasmi. Menurut ilmu kedokteran, kapur barus adalah bau harum yang dingin dan menyegarkan. Tetapi kata kafur yang digunakan di sini ditujukan kepada makna aslinya yaitu membasmi. Gelas yang diminum oleh orang tulus ialah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan campuran kafur berarti bahwa dengan meminum minuman ini terbasmilah semua keinginan rendah dan nafsu birahi dibasmi oleh kapur barus. Manusia memerlukan sesuatu yang
memabukkan. Dan untuk ini biasanya manusia menggunakan minuman keras yang akibatnya mendatangkan keburukan dan menjadi budaknya nafsu birahi. Sebaliknya, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pengikutnya mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibatnya semua hawa nafsu dibasmi sama sekali. Ayat 7 dan ayat 8 menerangkan seterang-terangnya bahwa yang dibicarakan oleh Quran suci dalam ayat ini ialah perubahan yang terlaksana di dunia ini menurut perkembangan rohani manusia. Perubahan ini adalah tingkatan yang pertama, karena hanya setelah keinginan jahat manusia dibasmi seluruhnya, barulah manusia mampu meningkatkan atau mampu meningkat ke tingkatan kesempurnaan rohani yang lebih tinggi lagi. Kita lanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ainan yash'arabu biha ibadullahi yufajirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yaqafuna yawman kana syaruhu mastadira wa yudhimuna dha'ama ala kubihi qina wa yadhima wa alshira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura inna naqafu min rabbina yawmal absyar qamtarira fawaqahumullahu syarodhalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Artinya, sumber yang dari sumber itu hamba Allah minum, mereka mengalirkan itu dengan melimpah ruah. Mereka memenuhi nadar mereka dan mereka takut kepada hari yang keburukannya meluas ke mana-mana, dan mereka memberi makan karena cintanya kepadanya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Kami memberi makan kepada kamu hanya karena mencari perkenan Allah. Kami tidak menginginkan pembalasan dari kamu dan tidak pula terima
kasih. Sesungguhnya kami takut kepada hari yang keras dan mencemaskan dari Tuhan kami. Maka Allah akan mengelakkan mereka dari buruknya hari itu dan menyebabkan mereka menemukan kemuliaan dan kebahagiaan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 6. Sumber yang dari sumber itu hamba Allah minum ialah sumber kecintaan kepada Allah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Itu bukanlah minuman satu gelas yang mungkin habis dalam sekali teguk, melainkan sebuah sumber yang tidak ada habis-habisnya. Di sini kaum mukmin disebut hamba Allah, ibadullah, karena seorang abd atau hamba adalah orang yang benar-benar tenggelam kecintaannya kepada Allah. Selanjutnya di sini kata diberitahu, saya ulangi lagi. Selanjutnya di sini kita diberitahu bahwa mereka bukan hanya memuaskan diri sendiri dengan minuman itu, melainkan mereka mengalirkan itu dengan melimpah ruah, sehingga orang-orang lain juga menikmati minuman itu. Selanjutnya penjelasan pada ayat 9. Memenuhi nadar yang disebutkan di dalam ayat 7 itu bertalian dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjalankan perbuatan yang dapat membuatnya semakin dekat dan semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan memberi makan kepada orang miskin yang disebutkan di sini bertalian dengan pengabdian kepada sesama manusia. Jadi mereka sekaligus berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbakti pula kepada manusia. Kalimat liwajhillah, mencari perkenan Allah, menunjukkan seterang-terangnya bahwa ayat-ayat ini sedang membicarakan kecintaan kepada Allah. Manusia mengabdi kepada Allah demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Quran suci mengharuskan pula berbakti kepada sesama manusia demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi ayat 12 sampai dengan ayat 18. Dan mengganjar mereka karena kesabaran mereka dengan taman yang dengan sutera. Saya ulangi lagi. Dan mengganjar mereka karena kesabaran mereka dengan taman dan dengan
sutera. Di sana mereka bersandar di atas sofa. Di sana mereka tidak melihat teriknya matahari dan tidak pula udara yang kelewat dingin. Dan bayang-bayangnya menutupi mereka dan buah-buahannya didekatkan kepada mereka, mudah diraih. Dan kepada mereka diedarkan bejana dari perak dan piala dari gelas yang bening seperti kristal dibuat dari perak. Mereka mengukur itu semua menurut ukuran. Dan di sana mereka diberi minum dalam gelas yang dicampur dengan jahe dari sebuah sumber di sana yang dinamakan Salsabila. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 16 artinya tiap-tiap orang akan menerima itu semua menurut beratnya perbuatan yang ia lakukan. Jahe bahasa Arabnya zanjabil. Menurut kata orang, zanjabil mempunyai khasiat menghangatkan atau memanaskan, menguatkan kemampuan bersetubuh, membersihkan lendir, mencerdaskan otak, dan meriangkan. Gelas pertama yang berisi minuman kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam ayat 5 dikatakan sebagai minuman yang dicampur dengan kapur barus dan menyebabkan terbasminya keburukan. Ini gelas minuman kedua dikatakan sebagai minuman yang menguatkan dan meriangkan. Artinya menyebabkan manusia mampu melaksanakan perbuatan yang besar dan mulia. Jadi kecintaan kepada Allah Ta'ala bukan hanya membasmi keinginan jahat, melainkan pula menyebabkan manusia mampu mencapai tingkatan perkembangan rohani yang tinggi dengan memberikan kepadanya kekuatan untuk melaksanakan pengorbanan yang mengagumkan. Selanjutnya penjelasan pada ayat 18. Salsabila artinya mudah, manis, keras mengalir. Menurut sebagian mufasir, kata salsabil adalah kata majemuk dari kata sal. Artinya tanyakanlah, dan kata sabil dan kata sabil yang artinya jalan. Jadi kata salsabil seakan-akan berarti tanyakanlah kepada Tuhan dikau jalan yang menuju kepada itu. Tetapi pada dewasa ini kata salsabil diterapkan terhadap sumber
buatan yang memancarkan air ke atas. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bisa bermanfaat di dalam rangka kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.